Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak Salam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan? Mengawali aktivitas kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar pertemuan kita ini berkah dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia kita bisa bersama-sama hadir di ruang Zoom ini dalam rangka pendidikan diseminasi program pengembangan kompetensi guru bidang studi PJOK. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kakak-kakak sekalian, perlu saya sampaikan dulu bahwa kehadiran saya di sini adalah sebagai fasilitator. Dalam hal ini saya hanya memfasilitasi kakak-kakak sekalian untuk mencapai tujuan dari diseminasi program PKG PJOK ini. Dalam hal ini juga saya tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini kita saling berbagi saja, saling sharing, berbagi tentang pengalaman, pengetahuan kita terkait dengan PJOK yang kita ampu selama ini menjadi guru PJOK. Kakak-kakak sekalian, dalam diseminasi PKG ini kita terbagi dari dua bentuk model pembelajaran. Yang pertama, sistem daring. Sistem daring ini mayoritas kegiatan kita dalam diseminasi ini adalah daring dalam jaringan. Kemudian nanti ada di bulan Oktober kita tatap mukanya. Tatap mukanya memang 1 minggu itu. Lokasinya belum tahu. Kalau kemarin kami berkumpul semuanya seriau itu di Pekanbaru, tapi kalau sudah dikembalikan ke daerah masing-masing, kita memang belum tahu sampai hari ini dikumpulnya di mana, apakah di kabupaten ataukah di kecamatan masing-masing. Itu nanti di bulan Oktober. Kemudian ini pembelajarannya mandiri, kakak-kakak, mandiri. Jadi ada yang bertanya tadi kelas siap kecil nanya, saya ikut PPG macam mana nih? Jadi sebenarnya bisa saja, karena ini sifatnya mandiri. Jadi kakak-kakak bisa belajar nanti di waktu luang, di malam hari mungkin, atau di jam-jam kosong pembelajaran sekolah mungkin. Yang jelas di LMS itu ada due date-nya kakak-kakak. Ada batas waktu untuk pengumpulan tugas, itu harus diperhatikan, jangan sampai lewat, karena nanti penilaiannya kalau lewat dari batas waktu itu agak sedikit bermasalah. Untuk pengumpulan tugas dan kehadiran tatap maya dan tatap muka nanti ini akan dinilai. Itulah sebabnya kami dari 209 peserta kemarin, 14 yang dinyatakan tidak selesai. Ada yang tidak lulus 8 orang, sisanya 6 orang mengundurkan diri. Yang diantara yang 8 orang tidak lulus ini dikarenakan kehadiran tatap mayanya berkurang dari yang seharusnya. Kalau tidak salah saya, kita boleh izin cuma 1 kali tatap maya, kita boleh absen. Kalau tidak salah saya. Tapi kalau harapan saya untuk Bukit Batu ini kalau bisa kita penuh sampai 3 bulan ini absensinya terisi. Karena ini PKG ini PKG ini sangat membantu kita selaku guru olahraga untuk mengembangkan kompetensi kita di sekolah kita masing-masing. Dari sekian banyak pelatihan yang kita lakukan, yang kita laksanakan, bagi saya hanya PKG ini yang paling lengkap. Dimulai dari pengenalan kita tentang PJOK itu apa, kemudian kita diajak refleksi,
sampailah terakhir nanti model-model pembelajaran. Ada nanti model pelajaran baru seperti sport education model yang mungkin jarang familiar di telinga kita. Itu nanti kita pelajari semua. Sampai dengan penilaian otentik. Jadi saya rasa inilah PKG, inilah pendidikan yang paling lengkap untuk pelatihan PJOK. Jadi sayang rasanya untuk kita lewatkan. Itulah alasan saya kemarin ikut di PKG ini. Saya tidak tahu mau dijadikan fasil. Mungkin kalau tahu di awal dijadikan fasil, banyak juga rekan-rekan saya mungkin yang tak mau gabung jadi PKG ini. Kami murni ingin meningkat kompetensi saja kemarin itu, hanya ikut PKG ini. Baik, itu kakak-kakak pendahuluan saya untuk materi orientasi ini. Kita pengenalan dulu. Mungkin saya bagikan screen dulu. Sudah muncul, Kak? Sudah muncul, Kak? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, baik. Silakan di-unmute mikrofonnya, Kak. Oke, baik. Kita mulai dengan sebelum pengenalan mungkin kita ini dulu tujuan. Oke, pengenalan dulu lah. Kita pengenalan dulu. Baik, saya Emil Fahri. Saya bertugas di SD Negeri 2 Siak Kecil. Pendidikan terakhir saya S1 PJOK Penjaskes. Saya tamatan dari UNP. Kemudian saya tinggal di Kecamatan Bukit Batu. Makanya di antara kakak-kakak semua, ini banyak kawan-kawan saya nih. Hanya beberapa yang jarang ketemu, yang lainnya paling sering ketemu. Alhamdulillah saya ditempatkan di Bukit Batu karena saya bisa membersamai kakak-kakak, bisa menjalin silaturahim lagi lebih kuat pada kakak-kakak Bukit Batu. Itu saja mungkin pengenalan saya. Saya minta kakak-kakak sekalian satu persatu untuk memperkenalkan diri, cukup nama, asal instansi, kemudian mungkin perlu juga pendidikan terakhirnya PJOK atau bukan. Silahkan kakak-kakak, siapa duluan? Sendiri. Saya dulu, Kak. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Mondela, berasal dari SMPN Negeri 2 Bukit Batu. Saya lulusan S1 Penjaskesrek Universitas Riau. Salam kenal buat kakak-kakak semua. Salam kenal kembali, Kak. Baik. Terima kasih, Kak. Biar sama-sama Kak Romi. Oke, baik. Siapa lagi, Kak? Silakan. Saya Ali, Kak. Ya, lanjut, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Syah. Saya bertugas di SMA 1 Bukit Batu. Saya tamat S1-nya Pendidikan Kepelatihan Olahraga di UNRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepelatihan olahraga, cocok udah jadi pelatih futsal nih dah. Mantap. Oke, silakan Kak Selamat Haryadi tadi. Dia udah mengacungkan tangan tadi. Kak Selamat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Haryadi, asal sekolah mengajar di SDN 6 Bukit Batu. Cuman pendidikan terakhir saya ekonomi di Universitas Riau. Oh. Nyambung. Terima kasih. Oh, ya. Oke. Tapi tantangan tersendiri ya Pak Selamat, Kak Selamat, tantangan sendiri, bukan backgroundnya PJOK, tapi hari ini mengampu di PJOK. Tapi itu bagus Kak, bagus Kak Selamat, nambah wawasan Kak Selamat, banyak ilmu Kak Selamat nih. Terima kasih Kak. Baik, ya sama-sama. Silakan Kak Aryan Ahmad Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ahmad Jani. Saya bekerja di instansi SD Negeri 4 Bukit Batu. Pendidikan saya S1, Pendidikan Olahraga Universitas Riau. Salam kenal Kak semuanya. Ya, salam kenal Kak Rian. Baik, selanjutnya Kak Fandi Ahmad Lubis. Udah tadi? Belum Kak. Oh belum, Kak Fandi Ahmad Lubis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad Lubis. Asal instansi dari SD Negeri 9 Bukit Batu. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mami berarti Pak Kak. Kepala sekolahnya Kak. Iya, Ibu Mami Kak. Oh, ya. Ya. Baik, selanjutnya Kak Muhammad Fuad Centang. Silakan Kak Fuad. Halo Kak Fuad. Suaranya belum kedengaran Kak Fuad. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Centang, asal instansi SMA Negeri 1 Bukit Batu. S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi di kampus UIR, Universitas Islam Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fuad Centang nih saya tahu bidangnya di voli nih, hebat di voli nih kakak-kakak. Semesnya tak tanggung keras nih Kak Fuad nih, mantap. Boleh nanti kita belajar sama Kak Fuad nih. Baik, selanjutnya Kak Muhammad Febri Zaldi, silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Zaldi, asal instansi dari SMP SCKPP Sungai Paning. Saya lulusan Universitas Riau, jurusan Pendidikan Olahraga, Prodi Kepelatihan Olahraga. Terima kasih, salam kenal semuanya kakak-kakak. Baik Kak, salam kenal Kak Febri Zaldi. Baik, yang berikutnya Kak Yusman, silahkan Kak. Mikrofonnya dulu Kak. Kak Yusman, mikrofonnya dulu Kak. Klik tombol mikrofonnya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusman, asal unit kerja SD 8 Bukit Batu, tamatan dari UPI. Salam kenal semuanya, selamat sore.
Selamat sore. Dari mana Kak? UPI? UPI. UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Yuk. Oke, mantap. Baik, selanjutnya siapa lagi Kak? Kak Yeni Pustika Sari, silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar di 12 Batang Duku. Pendidikan terakhir saya satu pendidikan kepelatihan olahraga di UNRI. Oke, baik. Saya kenal betul dengan Kak Yeni ini. Dulu pernah sekampung sama Kak Yeni ini. Terima kasih Kak Yeni. Selanjutnya silakan. Siapa lagi Kakak? Kak Lasmaria Gultom, silakan Kak. Selamat sore. Selamat sore Kak. Iya. Nama saya Lasmaria Gultom dari SMP 1 Negeri Bukit Batu, Tamatan Unimed Medan. PJOK, Penjas. Oke Kak. Unimed Medan. Oke, makasih Kak. Iya, makasih. Selanjutnya Kak Safrizal, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syafrizal, mengajar di SDN 18 Bukit Batu. S1 saya pendidikan pelatihan olahraga di UNRI. Oke, kepelatihan olahraga. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Safrizal. Selanjutnya siapa lagi Kak? Saya belum Pak, Kak. Ya, silakan Kak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Baik, nama saya Zulkarnain. Instansi bertugas saya SDN 10 Bukit Batu, Tamatan Penjaskesrek UNRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Zul, terima kasih. Selanjutnya silakan Kak. Kak Nurlia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurlia. Instansi pekerjaan saya di SD Negeri 5 Bukit Batu. Tamatan terakhir saya Pak, PJOK, Universitas Terbuka, tapi masih di 2 Pak. Cuma sekarang lagi kuliah, cuma jurusannya di guru kelas. Oh gitu. Berarti D2 kemarin PJOK, Kak? Iya, iya Kak. Oh, D2 kemarin PJOK. Ya, cuma kalau di daerah sini kan mau ngambil S1 PJOK-nya kan tidak ada Pak. Di UT tidak ada S1 PJOK. Yang ada cuma guru kelas. Oh gitu. Jadi ngulang lagi dari nol Kak? Tidak Pak, lanjut. Oh, bisa gitu? Ya, cuma turun 1 semester lah. Misalnya dari semester 4, ngulangnya di semester 3. Oh gitu. Salam kenal kakak-kakak semua. Ya, salam kenal kembali Kak Nurlia. Kak Nurlia, lanjut. Terakhir, siapa lagi Kak? Terakhir, yang belum? Ibu Irmaneti, Kak Irmaneti ya. Saya mohon maaf nih Bu Irmaneti, kita terpaksa manggilnya kakak nih. Karena perintah yang dari nasionalnya begitu Kak. Karena di sini saya senior juga kan. Nah, Iya, ini betul. perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irmaneti Hasan. Unit kerja di SD Negeri 3 Bukit Batu. Saya tamatan dari S1 PGSD UPI. Oh, UPI. Salam kenal semua UPI. Iya. Salam kenal Kak Irmaneti. Terima kasih Kak. Oke, baik. Perkenalan kita sudah cukup kenal kira-kira kita nih Kak. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di LMS di Zoom meeting ini Kak, seperti raise hand ini yang ada tanda tangan ini, itu untuk mengangkat tangan. Kalau misalkan ada tanggapan, ada pertanyaan, silahkan ditekan tombol itu, nanti terbaca di sistem, bisa saya ini kan. Kemudian
kalau ada kolom chat di sana Kak, bisa di chat misalkan karena hari ini sudah azan juga, yang mau izin sholat dulu silahkan, tapi tapi Zoom Meet-nya tetap dalam posisi nyala. Silakan yang mau sholat silakan. Kemudian kamera sekali lagi diharapkan untuk terus on cam Kakak, karena kita direkam dan rekaman ini nanti dipantau oleh BGP dan admin kita nanti. Baik kakak-kakak sekalian, saya kembali tampilkan materi orientasi kita. Baik, agenda kita pada sore hari ini yang pertama adalah materi orientasi program PKG PJOK. Ini adalah 45 menit 1 JP. Yang pertama 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta sudah berlangsung. Kemudian 15 menit kemudian pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. 5 menit kemudiannya pengantar lakukan modul 21. 10 menit berikutnya pemetaan harapan dan kekhawatiran. Dan yang ke-5 menit berikutnya kesepakatan kelas. Nah, setelah materi orientasi ini kita lanjut pada materi tatap maya 1, yaitu di modul 11 tentang pengenalan refleksi. Apa itu refleksi? Mengapa kita melakukan refleksi? Sebelumnya kakak-kakak sudah muncul di layar presentasi kakak saya Kak tentang agenda hari ini? Sudah? Sudah Kak. Oke, baik. Oke, saya slideshow dulu. Oke, tujuan sesi materi orientasi ini adalah yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program PKG ini. Dan yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Baik Kak, sebelum kita lanjut, ada satu yang belum nih, kesepakatan kelas yang mau kita sepakati. Mari kita bahas sama-sama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang pertama, kesepakatan kita kamera tetap on cam. Kamera tetap on cam, kemudian mematikan mikrofon jika memang tidak sedang dalam keadaan bicara. Menghidupkannya kembali, menyalakannya kembali ketika kita ada tanggapan atau menjawab pertanyaan. Kemudian silakan manfaatkan fitur-fitur yang ada di LMS, yang ada di Zoom Meet berupa raise hand, tanda tangan itu untuk menandakan bahwa kakak ada yang mau disampaikan. Kemudian untuk masalah tepat waktu masuk di ruang Zoom ini bagaimana Kak? Ada berapa toleransi, ada berapa waktu toleransi yang kita sepakati Kak? Misalkan tadi kita sepakatnya pukul 15.00. Apakah pukul 15.00 itu kita langsung rekam ataukah ada toleransi beberapa menit? Silakan Kak, kira-kira. Halo Kak. Halo, Kak Romi silakan. Untuk masalah kehadiran di Zoom nih ya Kak ya. Ya. Kalau bisa kasih toleransi lah Kak beberapa menit, soalnya kan kita tidak tahu juga nih jaringan kadang bagus, kadang tidaknya. Untuk masuk ke ruang Zoom aja kadang susah. Apalagi kalau posisi seandainya saya masih berada di sekolah kan di daerah Bukit Batu sini, memang ya kadang bagus kadang tidak gitu. Iya. Jadi kira-kira berapa menit kita toleransi nih Kak Romi? Itu disepakati inilah 5 menit bersama-sama lah. 5 menit cukup atau 10 menit?
Kalau dari saya pribadi 10 menit oke aja Kak. 10 menit itu dari Kak Oke. Romi. Dari kakak-kakak lain nih bagaimana? Toleransinya berapa menit? Karena ini berhubungan dengan daftar hadir nanti Kak. Jadi nanti daftar hadirnya saya cuma lihat sistem bisa lihat dari kehadiran tatap maya ini Kak. Ya, Kak Muhammad Fuad Centang, silakan. Silakan Kak Fuad. Izin silakan, Kak. Kita untuk toleransi saya kira 10 menit atau 5 menit kita sepakat saja. Kalau saya setuju. Untuk hari kita nge-zoom ini, apakah tetap jam 3 atau ada perubahan? Karena kan jam 3 ini kan ada kesepakatan tadi gitu. Karena ada guru-guru yang jadwal ini itu tadi baru balik sekolah. Oke, baik Kak. Ya baik Kak. Dari Kak Puan tadi toleransinya disarankan untuk 10 menit sama dengan Kak Romi. Kemudian saya jawab dulu pertanyaan berikutnya, apakah harus jam 3? Jadi setiap tatap maya ini satu hari ini kita bebas milih jam berapa Kak? Misalkan hari ini jadwal kita tatap maya hari ini bebas kita milih jadwal, mau pagi, mau siang, mau malam. Tergantung kesepakatan kita kelas. Hanya saja kita tidak boleh mengundur waktu hari ini ganti besok. Misalkan jadwalnya hari ini tatap maya, tapi kita gantilah besok. Tidak bisa. Karena ini yang baca sistem. Karena ini nyambungnya ke sistem nanti yang baca. Jadi hari ini tidak bisa. Mengapa hari ini saya pilih waktunya siang tidak malam? Karena ini perdana. Saya juga perdana jadi fasilitator, perdana juga mengoperasikan LMS ini. Makanya saya kekhawatirannya nanti tadi ada masalah teknis. Seperti kawan saya tadi jam 1.30 dia udah mulai Zoom. Jam 3 baru mulai karena mikrofonnya tak bisa hidup, tak bisa nyala. Jadi banyak kesalahan-kesalahan teknis yang tak terduga itu Kak. Itu yang kita khawatirkan. Jadi untuk ke depan kita ada lagi hari Rabu. Hari Rabu nanti kita tatap maya lagi, nanti kita sepakati. Jadi gini intinya Kak, kalau kita sepakat dengan waktu ini, untuk satu waktu semua 15 orang kita ini, mungkin susah untuk cari waktu yang pas. Ketika si A bisa di jam 3, yang lain tak bisa. Ketika yang si B bisanya jam 11, jam 1, yang lain tak bisa. Jadi intinya gini Kak, biar adil, kadang-kadang kita kan ada aktivitas sore, ada yang aktivitasnya siang, ada aktivitasnya malam. Nah sekarang kita bagi. Ada masanya kita sore, ada masanya kita siang, ada mungkin nanti masanya kita malam. Jadi ketika aktivitas kakak-kakak bentrok dengan jadwal itu, agak-agak disesuaikan lah gitu Kak. Karena kalau kita tetapkan jam 3, kasihan orang yang punya aktivitas jam 3. Contoh, macam pelatih-pelatih. Macam Pak Fuad, pelatih voli, Pak Iman Sah, pelatih futsal, Pak Safrizal, pelatih sepak bola, Kak Febrizaldi, Kak Yusman. Kasihan dan lain-lainnya. Waktu sore dipakai untuk latihan melatih, terpaksa dipakai untuk Zoom. Kan kasihan. Nah, sesekali kita pakai waktu lain, waktu malam mungkin. Nah, kakak-kakak yang waktu malamnya aktivitas mungkin agak menyesuaikan lagi karena kita agak berganti-gantian. Gitu Kak, kira-kira Kak. Kalau mungkin pagi mungkin susah juga kita karena kita ngajar kan Kak. Mungkin kita kalau pagi mungkin susah kan kita ngajar karena kita jangan sampai mengganggu aktivitas sekolah kita, belajar kita Kak. Mungkin itu untuk jadwal ini Kak, jadwal tatap maya kita. Kembali ke tadi Kak. Jadi 10 menit kita sepakat nih Kak. Sepakat Pak. Oke. Sepakat. Sepakat Kak. Baik. Jadi 10 menit kita sepakat. Jadi kalau sudah lewat 10 menit, kalau sudah pas 10 menit, kita langsung nyalakan rekaman. Gitu ya Kak ya. Oke, baik Kak. Selanjutnya saya butuh kelas kita nih punya satu ketua kelas Kak. Silakan Kakak tunjuk atau mau meluangkan sedikit lah waktunya, keinginannya untuk menjadi ketua kelas di kelas kita nih Kak. Kira-kira siapa Kak yang bersedia Kak menjadi ketua kelas kita?
Kata Kak Romi Febri Zaldi, ketua kelas. Di mana Kak Febri Zaldi? Kak Yusman nggak? Oke, Kak Yusman katanya. Kak Febri Zaldi, Kak Yusman nominasinya nih. Siapa lagi? Pak Fuad Centang. Kak Fuad Centang, 3. Siapa kira-kira ketua kelas, Kak? Kak Irmaneti, kira-kira siapa Kak Irmaneti? Kami ke Kak Irmaneti dulu nih. Pak Pandi. Kalau pendapat saya Pak Pandi. Pak Pandi siapa, Kak? SD 12 Pangkalan Jambi ya. Oh, Pandi, Kak Pandi. Oke, Kak Pandi kata Kak Irmaneti. Kak Pandi. Kak Pandi, bagaimana Kak Pandi, bersedia? Sebagai ketua kelas Kak Pandi. Membantu mengkoordinir kawan-kawan. Mengingatkan kawan-kawan. Biasa kalau diam tuh tanda setuju tuh Pak. Takutnya diam nih. Mana orangnya? Ada nak? Ngurus anak nak. Bagaimana Kak Pandi? Kira-kira yang lain sepakat Kak Pandi? Sepakat. Sepakat. Sepakat? Sepakat. Ya, kita mau dengar dengan Kak Pandi dulu nih. Mana Kak Pandi? Kak Pandi? Kak Pandi bersedia kah? Atau Pak Yusman nih? Dari Pak Romi nih. Kak Romi menyarankan Kak Yusman katanya. Bagaimana Kak Yusman? Untuk saran saya, Bojo Pandi jadi ketua kelas. Kak Pandi. Kak Yusman bisa memimpin katanya. Atau Pak Yusman bisa juga. Iya. Ya, Kak Yusman bisa juga tuh, biasa memimpin. Kak Yusman bersedia? Pandi, kalau ketua kelas bagusnya Pandi. Kak Pandi. Kak Pandi yang mana nih Kak Pandi? Kak Pandi, mohon tanggapannya Kak Pandi. Bersedia atau tidak Kak Pandi? Agar bisa kita lanjut materi kita Kak Pandi. Kak Pandi lagi sholat mungkin Kak? Oh gitu. Oke, jadi kita putuskan Kak. Siapa kira-kira Kak? Karena suara terbanyaknya Kak Pandi, mau tak mau dia harus mau Pak. Oke. Kak Pandi. Berarti Kak Pandi. Iya. Oke, kita dulu Kak. Ketua kelas kita kita sepakati Kak Fandi. Ya, ketuk dulu. Nah, oke, itu dia. Kak Fandi ketua kelas kita. Baik, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke sini dulu. Oke. Kakak-kakak, di layar kakak sudah muncul pertanyaan? Belum Pak. Belum Kak. Belum Pak, belum. Belum ya? Oke, sebentar Kak. Sebentar. Belum muncul pertanyaan. Oke, sebentar. Saya stop dulu.
Oke Kak, sambil menunggu ini, ada pertanyaan satu Kak. Kira-kira menurut Kakak, apa sebenarnya tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita Kak? Apa sebenarnya tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut Kakak-Kakak? Silakan Kakak yang ingin menanggapi, silakan ketik tombol raise hand-nya Kak. Silakan Kak. Apa sebenarnya apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut Kakak, apa tujuannya PJOK itu di sekolah Kak? Diajarkan di sekolah kira-kira menurut Kakak? Silakan. Siapa mau mencoba berbagi pengalaman? Kak Yusman seperti mau jawab tuh, tapi tombol tujuannya Pak aktif tuh Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tujuan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan Waalaikumsalam. Sekolah. Silakan Kak. Adalah untuk mengembangkan anak-anak secara keseluruhan, tidak hanya fisik tetapi juga mental, sosial, emosi dan intelektual. Meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan kesejahteraan sehingga anak dapat mengikuti aktivitas pembelajaran yang lain dengan lebih baik. Oke. Assalamualaikum. Oke. Ada lagi Kak Yusman? Ada nih Kak. Salam. Dengar nih Kak. Belum. Cukup? Membantu anak. Oke, baik. Itu menurut Kak Yusman tentang apa tujuan PJOK itu di sekolah. Selain untuk pengetahuan, juga untuk meningkatkan kebugaran. Intinya gitu ya. Ya, lanjut. Dengar. Halo, dengar. Dengar. Kak. Membantu anak mengembangkan kebiasaan hidup sehat, Kak. Belum terdengar Kak Yusman? Sinyal tak bagus, Kak. Halo, Kak. Oke. Membantu anak mengembangkan kebiasaan hidup sehat. Ya, lanjut. Oke, membantu anak membiasakan kebiasaan hidup sehat. Cukup, Kak? Cukup, Kak. Sinyal kurang bagus, Kak. Mungkin ada lagi pendapat dari kakak lain, silakan, Kak. Silakan kakak lain. Apa tujuan PJOK itu di sekolah, Kak? Diajarkan di sekolah. Ayo, Kak, silakan. Kak Rian Ahmad Jani, silakan Kak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah untuk melatih fisik dan mental anak. Kemudian untuk menyehatkan badan. Terkadang anak-anak ini kalau pelajaran umum di kelas dia merasa bosan.
tentunya diimbangi dengan pelajaran PJOK, maka adanya keseimbangan di luar kelas dan di dalam kelas. Oke, Kak, terima kasih. Menurut Kak Rika itu fisik. Selain itu juga sebagai refreshing, anak-anak jenuh di kelas belajar bidang studi yang lainnya, maka PJOK ini adalah bagian dari refreshing. Itu dapat dari Kak Rian Ahmad Jani. Silakan Kak Romi Mondela. Pendapat Kak Romi, silakan. Oke. Ini menurut pendapat saya ya Kak ya. Tujuan pelajaran PJOK di sekolah itu untuk membuat anak berkeringat Kak. Bergerak. Karena di pelajaran yang lainnya anak-anak geraknya tidak leluasa seperti pelajaran di PJOK. Di mana PJOK itu ada larinya, ada melompat, dan lain sebagainya Kak. Oke. Yang intinya pelajaran PJOK itu membuat anak berkeringat. Oke. Baik. Terima kasih Kak. Jadi ya sama-sama Kak. Jadi kita sudah dengar tadi tanggapan dari Kak Romi. Menurut Kak Romi, tujuan PJOK di sekolah itu menjadikan anak berkeringat, bergerak. Di sekolah itu jarang bergerak. Karena aktivitas di sekolah itu di kelas, memegang pena, memegang buku, duduk di bangku. Nah, PJOK ini aktivitas gerak untuk anak agar berkeringat. Itu dari Kak Romi. Silakan Kak Las Maria Gultom. Menurut saya PJOK itu tujuannya atau manfaatnya di sekolah selain mengembangkan kebugaran untuk mengembangkan kebugaran siswa di sekolah dan menghilangkan kejenuhan atau bosan dia belajar MTK, misalnya matematika, bahasa Inggris, karena adanya PJOK itu dia menjadi bugar, segar dia di lapangan tuh. Itu aja Kak. Makasih Kak Las Maria. Jadi Kak Las Maria bilang untuk mengembangkan kebugaran. Hampir sama pendapat dengan Kak Rian tadi, sebagai refreshing. Di kelas dia udah mumet belajar matematik. Biar jangan jenuh, belajar biar biologi, jangan bosan dalam kelas tuh. belajar fisika. Nah, di PJOK ini sebagai biar jangan bosan. Nah, praktik geraknya yang seperti yang disampaikan Kak Romi tadi, praktek geraknya dia berkeringat, jadi refreshing ya di PJOK. Itu pendapat dari Kak Las Maria. Silakan kakak lain, ada lagi mungkin pendapat dari kakak-kakak lain. Apa tujuan dari adanya PJOK di sekolah? Silakan Kak. Kak Nurlia, silakan Kak. Menambahkan sedikit jawaban dari kawan-kawan yang lain ya Kak ya. Saya setuju dengan yang kakak-kakak yang lain, cuma saya menambahkan sedikit. Silakan, mungkin dengan pembelajaran PJOK ini kita sebagai guru bisa menggali minat bakat anak di bidang olahraganya. Untuk menggali minat bakat anak Kak di bidang olahraga, olahraga permainan apa yang disukai oleh anak, dapat kita gali di situ Kak. Oke. Terima kasih Kak Nurlia. Jadi pendapat Kak Nurlia, tujuan PJOK ini untuk menggali minat dan bakat peserta didik. Sehingga kita mau arahkan ke mana peserta didik ini. Tentunya sesuai dengan minat dan bakat, ya kan gitu Kak. Oke, itu menurut Kak Nurlia. Kakak-kakak yang lain silakan. Pendapat kakak-kakak lain silakan. Apa tujuan diadakan pelajaran PJOK di sekolah?
Ada lagi kak? Oke. Dari beberapa jawaban dari kakak sekalian, kita banyak pemahaman tentang apa pentingnya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Mulai dari bentuk fisik dan mental, dalam keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri kita, guru sebagai guru PJOK tentang pentingnya tujuan, pentingnya PJOK ini ada dalam pelajaran di sekolah-sekolah kita. Baik kak, kalau dilihat apakah PJOK itu bisa mengantarkan peserta didik untuk berprestasi? Kira-kira jawabannya apa, Kak? Oke, baik. Jika dilihat dari keyakinan, apabila kita meyakini bahwa tujuan PJOK di sekolah itu untuk melahirkan prestasi, sekarang kita bisa lihat di apa namanya, di tabel apa namanya nih, prestasi, perkembangan prestasi Asian Games Indonesia di 40 tahun terakhir. Kita lihat di sini. Kita mulai ya dari tahun 2006. Di tahun 2006 ini kita Indonesia berada di peringkat ke-21. Ranking 21. Cukup baik, ranking 21. Kemudian di tahun 2010 kita Indonesia meningkat ke ranking 14. Kembali ke 2014, kita turun lagi ke peringkat ke-17. Dan terakhir di 2018, karena ini datanya data sampai 2018, kita ada di posisi keempat. Nah, jika memang PJOK, jika memang PJOK itu dapat menyumbang prestasi di Indonesia ini, seberapa besar andil peserta didik yang belajar PJOK untuk berprestasi di Indonesia ini, kakak-kakak? Karena jika kita lihat dari tabel ini, tidak signifikan, tidak ada perkembangan. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, tadi disinggung bahwa PJOK itu refreshing. Karena di kelas anak-anak sudah mumet dengan pelajaran-pelajaran lainnya, pelajaran eksak. Pertanyaan berikutnya, apakah betul peran guru PJOK itu untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Apakah betul tujuan PJOK itu memang untuk menjadikan anak terhibur akibat dari lelahnya pikiran anak-anak ini belajar di kelas? Nah, itu untuk menjawab keyakinan kita tadi tentang refreshing. PJOK itu refreshing di dalam kelas, di dalam sekolah maksudnya. Kemudian yang ketiga, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Kalau kita lihat kenyataannya di sekolah, kakak-kakak, kita PJOK ini seperti tidak dihargai. Seperti tidak dihargai. Kadang-kadang ketika ada gotong royong yang bertugas sebagai peserta gotong royongnya itu kadang-kadang kadang-kadang peserta-peserta olahraga. Bahkan sekedar untuk pergi ke kantin beli mie saja itu yang dipanggil peserta-peserta didik olahraga itu, kakak-kakak. Yang dipanggil. Padahal sebenarnya kita punya kesetaraan yang sama dengan mata pelajaran yang lainnya, bahasa Indonesia, dengan matematik, sama pentingnya, tidak ada perbedaan antara PJOK dengan mata pelajaran lain dari segi kepentingannya, sama, levelnya sama. Tapi pada kenyataannya di sekolah yang gotong royong dicari jam PJOK. Kalau ada tugas-tugas kegiatan-kegiatan
Yang dicari jam PJOK. Nah, apakah dengan yang begini nih bisa membentuk kebugaran siswa? Sementara kita tahu nih, di dalam ini ada lulusan kepelatihan beberapa orang, syarat anak bisa bugar itu minimal 1 hari itu berapa kali latihannya, seminggu itu berapa kali pertemuannya, minimalnya untuk mencapai kebugaran, kan gitu. Nah, apakah dengan kondisi saat ini tercapai kebugaran? Kira-kira ada tidak kakak-kakak sekalian yang punya pengalaman tentang slide yang saya tampilkan ini di sekolah? Halo, kakak-kakak. Rata-rata pengalamannya sama saja, kakak. Sama, rata sama. Iya, sama. Jadi kalau dipikir-pikir, yang salah itu sebenarnya siapa? Kita guru olahraga yang salah, atau mereka yang tidak memahami kita sebagai guru olahraga, pelajaran PJOK ini. Nah, kalau kita refleksi diri, kita balik lagi ke diri kita dulu. Sejauh mana kita sudah membawa PJOK ini menjadi wibawa di mata orang-orang, khususnya di sekolah kita, di depan guru-guru mata pelajaran lain. Sejauh mana kita sudah bawa PJOK ini untuk berwibawa. Mungkin PJOK ini dipandang rendah karena kita memang biangnya kita. Dulu masih ada sistem kasih bola gitu kan. Asal PJOK kasih bola. Ada satu semester main bola terus. Yang herannya nanti pas penilaian di ujian semesternya, kalau sekarang asesmen sumatif, muncul tuh pertanyaan-pertanyaan, bola basketnya lengkap, bola softballnya, sampai kebugaran jasmani, sampai ke renangnya ada sekali. Itu kadang-kadang lucunya di situ kakak-kakak. Jadi kembali dari ke kita dulu. Mari dari PKG ini kita rubah sama-sama. Mari kita jadikan PJOK ini kembali berwibawa di mata orang-orang yang menganggap PJOK itu sebelah mata. Ini tugas kita sama-sama. Ini betul kakak tadi bilang, memang ini pengalaman semua sama, di mana-mana. Berkumpul di Indonesia ini sama. Mungkin ada 1-2 sekolah, sebagian sekolah yang mungkin tidak demikian, tapi rata-rata punya masalah yang sama. Nah, kita ini kadang-kadang sulit mendefinisikan siapa kita. Kita guru olahraga, tapi kita tidak mengerti siapa diri kita. Dan kita juga tak mengerti apa esensi mata pelajaran kita ini sebenarnya. Apa hakikat mata pelajaran kita sebetulnya. Ini krisis yang ada dalam diri kita guru PJOK. Yang kedua tantangannya ada krisis arah. Krisis arah ini kita tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Itu terkait tentang kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kita tak punya tujuan mengarah pada kepentingan anak. Kita belajar PJOK di sekolah ini, PJOK di sekolah ini, apakah sesuai dengan kepentingan anak atau justru kepentingan kita? Nah, ini harus dirubah. Yang diminta oleh kurikulum Merdeka ini nanti di materi selanjutnya kakak-kakak, kita mengajar di sekolah itu bukan kepentingan kita yang kita utamakan di kelas, tapi kepentingan siswa. Kebutuhan siswa itu yang kita layani. Nah, ini di sini uniknya kurikulum baru ini, kurikulum Merdeka ini, itu istilahnya namanya pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, itu dia. Jadi sesuai dengan kepentingan murid, keinginan murid. Jadi bukan keinginan kita seorang guru. Kita guru di PJOK ini, di kurikulum ini hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiga, krisis fokus. Krisis fokus ini bidang studi kita ini terpecah-pecah. Sudah terpecah ya. Terlalu banyak tujuan. Nah tadi seperti disampaikan, ada tujuannya untuk kebugaran, ada tujuannya untuk prestasi, ada tujuannya untuk apa lagi tadi? Untuk menanamkan minat dan bakat, untuk segala macamnya. Terlalu banyak tujuan. Yang sebenarnya tujuan pokoknya itu apa? Nah ini yang menjadi krisis fokus kita.
Ini yang harus kita sepakati bersama bahwa fokus kita nih, tujuan PJOK itu kemana, di mana, dan apa. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Sebagai engagement ini keterlibatan peserta didik. Jadi proses pembelajaran penjas ini kakak-kakak, kita harus melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi peserta didik itu bukan hanya sebagai apa namanya, sebagai wayang, tapi berganti alih menjadi dalangnya. Nah, nanti masuk ke model pembelajaran SEM nanti ada itu, nanti terakhir itu materi kita adalah model pembelajaran SEM, Sport Education Model. Nah, di sana nanti peserta didik sebagai dalangnya, dia yang merancang, dia yang melakukan, dia yang menilai dan segala macamnya. Nah, ini dia fokus kita di sini. Tujuan utama PJOK ini menurut Lawson ini 2019 mendorong dan mendukung anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ini menurut pakar Lawson tahun 2019. PJOK yang memfasilitasi belajar minimal digerak, involving, engaging. Di sini maksudnya PJOK ini tidak, siswa ini kakak-kakak tidak hanya terlibat, tapi dia juga punya komitmen dan berperan. Jadi dia tidak hanya involving aja, tidak hanya terlibat, tapi dia juga punya peran. Misalkan dalam permainan kasti misalkan. Dalam permainan kasti. Tentu peserta didik terlibat sebagai peserta didik mata pelajaran PJOK nih. Dia yang kita ajarkan gitu kan. Nah, kemudian tidak hanya terlibat di situ aja kakak-kakak, tapi bagaimana anak ini, siswa ini tadi berperan dalam materi itu. Disuruh ngapa nih anak ini? Apakah disuruh dia mengobservasi kawannya? Apakah dia pelaku geraknya? Kemudian yang kedua, peserta didik ini dalam proses pembelajaran penjelasan tidak hanya bersenang-senang, tapi bagaimana dia menikmati gerakannya. Tidak hanya having fun, tapi dia juga enjoying. Nah, jadi lebih hebat lagi. Tidak hanya kita bersenang-senang aja di PJOK ini, tapi lebih daripada itu menikmati gerakannya. Nah, ini dia sasaran-sasaran PJOK kita, kakak. Selanjutnya, perkembangan pembelajaran PJOK kita lihat kondisi saat ini. Tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang kita harapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, lagi-lagi guru PJOK menjadi fasilitator. Memfasilitasi. Jadi tidak ada lagi sistem komando. Walaupun sistem komando itu masih bisa dipakai sekarang, tapi tidak menjadi dominan dalam model pembelajaran PJOK. Jadi lebih kepada fasilitator guru PJOK saat ini, kakak. Kemudian yang kondisi saat ini yang kedua, praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, abilitas, kemampuan kecakapan peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan sekarang, pembelajaran itu semua peserta didik. Jadi tak ada lagi, oh kamu perempuan, materinya sepak bola, kamu duduk dulu di bawah pohon. Duduk dulu ya, kamu perempuan, karena ini materinya basket, karena ini materinya sepak bola, biar yang laki-laki dulu yang main. Misalkan begitu. Jadi tidak ada lagi perbedaan gender dalam PJOK. Jadi kesetaraan pembelajaran untuk semua peserta didik. Bahkan untuk peserta didik yang memiliki disabilitas. Ini juga harus mendapatkan pembelajaran kakak-kakak semua, layaknya orang-orang yang peserta didik yang normal lainnya ketika mendapatkan pelajaran. Karena kondisi yang diharapkan saat ini pembelajaran itu untuk semua peserta didik. Yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sesuai pembelajaran untuk peserta didik.
Kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, aktif sepanjang hayat ini yang menjadi garis bawah kita nih. Jadi anak belajar PJOK ini kakak-kakak di kurikulum Merdeka ini diharapkan melalui pelajaran PJOK ini anak bisa aktif sepanjang hayat, selama hidupnya. Luar biasa sebetulnya Kak PJOK ini. Hanya saja banyak orang-orang yang tidak paham dengan PJOK ini sampai dia melihat sebelah mata saja PJOK kita ini, meremehkan sebelah mata aja, sehingga kita ada gotong royong, kita yang disuruh, ke kantin kita yang disuruh. Padahal lihat nih, kondisi yang diharapkan ini peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Melalui PJOK nih, bagaimana anak bisa aktif sepanjang hayat? Bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya kakak-kakak. Aktivitas yang ada dipelajari di sekolah ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Menjadi aktivitas aktif sepanjang hayat ya, sepanjang hidup dia. Itu yang diharapkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang nanti akan kita rancang. Kita rancang pembelajaran yang membuat anak bisa hidup aktif sepanjang hayat. Oke, dulu. Masih, Kak. Oke, baik. Masih. Oke. Tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru. Ini tujuan, dampak, dan program PKG kita nih kakak-kakak. Ini untuk mengembangkan kompetensi guru. Karena kemarin ada yang nanya, apa tujuan untuk PKG ini? Nah, ini dia. Mengembangkan kompetensi guru PJOK maksudnya, secara terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi nanti di akhir, kita akan diminta untuk berkolaborasi dengan komunitas belajar kita di sekolah masing-masing terhadap pembelajaran penjas nih Kak. Nah, jadi kita pembelajaran penjas tidak hanya kita saja yang action di lapangan, tapi kita melibatkan komunitas belajar. Nah, ini hal-hal unik nih yang ada di PKG ini Kak. Kemudian, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Dampaknya, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, inilah dia dampak dari program yang kita harapkan nih. Oke, kakak-kakak, sebelum kita lanjut, saya mau sampaikan nanti di modul 2.1, nanti kakak boleh cek di LMS modul 2.1 itu kalau kalendernya. Kakak-kakak sudah dapat kalender belum? Belum. Belum, Pak. Belum, Kak. Oke, nanti saya coba share di grup. Kalau kakak lihat di kalender itu modul 2.1 itu bulan Oktober, kalau tidak salah saya minggu kedua dari bulan Oktober. Nah, di minggu kedua bulan Oktober itu di modul 2.1 ini kita mengumpulkan tugasnya dalam bentuk video pembelajaran. Video pembelajaran dilengkapi dengan RPP dari video pembelajaran yang kita buat. Nah, hari ini saya sampaikan di sini, saya sampaikan awal-awal ini agar kakak-kakak bisa mempersiapkan diri mulai besok. Jadi kalau besok langsung action bagaimana Kak? Bisa, boleh. Lebih cepat, lebih baik kata Pak Yusuf Kala kan. Bisa action. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Ini dia Kak. Merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar pada peserta didik di sekolah di tempat kakak-kakak mengajar berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi kakak-kakak membuat suatu modul pembelajaran. Kalau dulu namanya RPP, kalau hari sekarang namanya modul ajar. Kakak buat modul ajar sebaik mungkin yang menurut kakak-kakak benar, yang biasa kakak pakai sekarang. Itu dibuat sebaik mungkin, kemudian dilakukan praktek mengajarnya Kak dengan modul itu. Kemudian dilakukan perekaman. Syarat perekamannya begini. Rekamannya 30 menit Kak. Durasi videonya nanti 30 menit. Itu tanpa edit. Jadi 30 menit itu dari menit ke-1, 0 sampai menit ke-30 itu non-stop tanpa edit. Jadi mungkin dipersiapkan memori HP yang cukup. Makanya perlu disampaikan hari ini agar kakak bisa mempertimbangkan, bisa mempersiapkan diri.
Video durasi 30 menit tanpa edit. Sudut penempatan kameranya harus ditempatkan yang sebaik mungkin, yang mudah dilihat, pendengarannya mudah jelas, mudah didengar, jelas. Kemudian unggah di LMS. Unggah video tadi dan RPP atau modul ajar tadi di LMS. Kalau unggah videonya nanti dalam bentuk link. Jadi video itu nanti dimasukkan dulu ke YouTube, linknya disematkan, dikirim ke LMS. Nah, kapan dikumpulkan? Sini sudah ada ditulis ini batas waktu pengunggahannya. Untuk gelombang 1 kita ini 8 Oktober, Kak. Berarti minggu masuk minggu kedua nih. Minggu kedua bulan Oktober. Itu tepatnya di elaborasi isi modul 2.1. Jadi untuk ke depan kakak persiapkan ini agar ketika ketemu di 8 Oktober 2024 pada modul 2.1 elaborasi isi, kakak sudah siap semua dengan tugas-tugas ini. Gitu ya, Kak. Baik, pemetaan harapan dan kekhawatiran dalam mengikuti program PKG PJOK ini. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Kakak-kakak sekalian, apa yang kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Kira-kira. Mungkin Kak Irmaneti dulu. Apa Kak Irmaneti yang kakak harapkan dalam mengikuti pendidikan PKG PJOK ini, Kak? Kalau menurut pendapat saya, harapan yang saya inginkan dalam PKG PJOK ini menciptakan kreativitas anak dalam pembelajaran PJOK. Maksudnya anak akan lebih berkembang atau anak percaya diri dalam melakukan kegiatan olahraga ini. Lebih percaya diri. Oke. Ada lagi, kita bisa mendapatkan pendidikan yang terbaru dalam melaksanakan pembelajaran PJOK ini. Seperti itu. Oke. Jadi menurut Kak Irmaneti, melalui PKG ini, Kak Irma mendapatkan pembelajaran baru tentang PJOK ini, ya. Oke, baik, itu mendapat dari Kak Irmaneti. Saya mau dengar mungkin dari pendapat Kak Selamat Haryadi mungkin. Silakan Kak Selamat. Apa harapan kakak mengikuti pendidikan PKG ini, Kak? Baiklah. Yang jelas harapan saya mengikuti PKG PJOK ini tentunya ilmu yang baru terkait dengan pembelajaran PJOK. Baik itu nanti bagaimana kita bisa berkreativitas dalam menyampaikan ilmu-ilmu PJOK ini kepada anak-anak, sehingga anak-anak nanti bisa mudah memahaminya. Seperti itu, Kak. Oke. Intinya meningkatkan kualitas kompetensi kita sebagai guru ya, Kak. Sehingga berdampak pada murid nantinya. Kalau gurunya berkompetensi, pasti muridnya berprestasi, kan gitu intinya, Kak. Oke. Apa yang mungkin menjadi tantangan kakak-kakak dalam mencapai harapan kakak-kakak mengikuti PKG ini? Apa kira-kira tantangan kakak yang dihadapi dalam mencapai harapan kakak-kakak tadi? Kira-kira siapa yang bisa jawab nih? Kak Zulkifli? Mungkin Zulkarnain? Ya, baik. Kak, menurut saya yang menjadi tantangan saya secara pribadi menjadi guru PJOK mungkin dari segi
fasilitas yang ada di sekolah untuk melaksanakan kegiatan PJOK tersebut tidak memadai atau kurangnya fasilitas-fasilitas. Jadi tentu butuhlah kreativitas atau inovasi-inovasi baru. Secara fasilitas yang ada tidak memadai, tentu kita butuh pemikiran-pemikiran yang agar anak-anak bisa tetap menjalankan rutinitasnya sebagai peserta didik untuk melakukan pendidikan jasmani, Pak. Itu menurut saya, Pak. Oke, jadi tantangannya terkait sarana prasarana ya Kak ya. Oke. Jadi kakak-kakak, kita tentunya punya pendapat masing-masing nih. Nanti bisa kita tuangkan di LMS. Pendapat-pendapat kita ini nanti bisa kita tuangkan di LMS mengenai harapan dan kekhawatiran kita di dalam mengikuti PKG PJOK ini. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya kakak-kakak, mungkin di antara kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kami persilahkan Kak. Sebelum kita lanjut ke materi berikut. Ada pertanyaan kira-kira Kak? Terkaitnya sudah kita sampaikan tadi. Baik, kalau tidak kita masuk ke materi berikut Kak, sedikit lagi. Kita masuk ke modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kakak sekalian, agenda kita pada materi yang satu ini ada dua, yaitu mengenal refleksi. Mengapa kita melakukan refleksi dan apa sebetulnya refleksi itu. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menganalisis sebuah cerita nanti di akhir. Ada sebuah cerita, nanti kita analisis bersama. Sebelum kita mulai, ada kutipan yang menarik dari Albert Einstein. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Itu menurut Albert Einstein. Kakak-kakak sekalian, kita tadi sudah sepakat bahwa keyakinan kita sebagai guru PJOK ini adalah pembelajaran bagi peserta didik. Keyakinan kita itu bahwa PJOK ini adalah pembelajaran untuk peserta didik. Kita sudah sepakat itu. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui kemampuan kita terhadap pengetahuan kita terhadap bagaimana peserta didik ini nantinya dapat belajar dengan baik sesuai dengan kebutuhannya, maka kita tentunya harus melakukan refleksi diri. Nah, inilah gunanya masuk ke materi ini, mengenal apa itu refleksi dan mengapa kita melakukan refleksi. Sebelum lanjut kakak-kakak, saya mau bertanya dulu nih, menurut kakak-kakak, apa sebenarnya itu refleksi, Kak? Tentunya refleksi ini kan tidak barang asing nih bagi kita. Kira-kira menurut kakak, muhasabah diri, Kak. Refleksi, Kak. Muhasabah diri. Oh, bahasanya bagus betul nih. Muhasabah diri. Kakak yang lain silakan. Merenungkan yang sudah terjadi. Merenungkan yang sudah terjadi. Iya. Ada lagi? Hayalan tingkat tinggi. Hayalan tingkat tinggi. Muhasabah diri, merenungkan yang sudah terjadi. Hayalan tingkat tinggi. Nah, ini kan. Siapa yang jawab tadi tuh? Hayalan tingkat tinggi. Oke. Yusman.
Refleksi. Merenung. Memikirkan Introspeksi kembali diri, apa yang telah lewat. Ya. Dan kembali hal yang telah terjadi. Merenung, memikirkan Atau kembali, pengalaman. menyadarkan diri tentang apa yang sudah kita lakukan kemarin. Ya. Ya. Kemudian kakak-kakak, ya. Kemudian kita sudah mengetahui apa itu refleksi. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, mengapa kita melakukan refleksi? Silakan kakak-kakak. Aku? Yuk Pak. Apa? Supaya kita tahu Kak, di mana letaknya kekurangan kita selama proses belajar. Itu Kak. Kita sudah, ya silakan Kak Nurlia. Untuk mengetahui Kak, di manakah letaknya kekurangan kita selama kita proses belajar mengajar. Oke, mengapa kita refleksi? Agar kita mengetahui kekurangan kita selama kita mengajar. Oke. Oke. Baik. Itu menurut pendapat Kak Nurlia. Kakak-kakak lain silakan. Mengapa kita memahami perlu melakukan refleksi? Halo. Mengapa kita refleksi, Kak? Setelah kita tahu tadi apa itu refleksi, mengapa kita melakukan refleksi? Tadi Kak Nurlia bilang untuk mengetahui apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Memahami respon siswa. Refleksi dapat membantu guru memahami bagaimana siswa merespon materi. Oke, membantu guru memahami bagaimana siswa merespon. Oke, itu pendapat dari Kak Yusman. Kakak-kakak yang lain? Di presentasi saya belum tertampil nih Kak ya. Oke Kak. Jadi mengapa penting melakukan refleksi? Tadi sudah terjawab tadi. Jika kita ingin merubah sesuatu hal yang sudah kita kerjakan menjadi agar lebih baik, maka kita butuh refleksi itu Kak. Hal yang pertama kita lakukan adalah refleksi. Kita membayangkan apa yang sudah kita lakukan tadi semalam yang lalu. Sudahkah betul cara kita mengajar? Metode yang kita pakai apakah sudah betul? Strategi mengajar kita apakah sudah betul kita ajarkan? Sudah sesuaikah pembelajaran kita dengan kebutuhan belajar peserta didik? Sudah berpusat pada peserta didik kah belum? Nah, kita bayangkan muncullah nanti masalah-masalah yang dihadapi. Apa sebenarnya masalahnya? Mengapa siswa ini jadi tidak aktif bergerak? Mengapa nilai anak ini menjadi rendah? Mengapa anak tidak bisa melakukan? Nah, muncul evaluasi, apa yang harus kita rubah? Nah, jadi refleksi ini modal awal dulu untuk mengembali untuk apa namanya menjadikan kita lebih baik ke depan. Modal awalnya refleksi dulu. Kemudian kakak-kakak sekalian, DW itu membagi tindakan seorang guru itu menjadi dua. Yang pertama tindakan rutin, yang kedua tindakan reflektif. Tindakan rutin ini biasa kita lakukan sebagai guru PJOK khususnya. Tindakan rutin mengabsen, menyampaikan materi, membariskan siswa, itu tindakan rutin kita. Biasanya kita mengabsen siswanya bagaimana kakak? Mungkin
kebiasaan-kebiasaan umumnya mengabsen, pegang absen, memanggil nama anak satu persatu gitu kan. Si A, sampai si B, sampai ke si C. Itu ya kan Kak? Sampai ke si D, sampai ke Z paling akhir. Itu kebiasaan rutin. Hari-hari kita begitu, hari-hari begitu. 1 semester begitu, 1 tahun begitu, 3 tahun mengajar begitu aja. Nah, kita di sini, kita diharapkan melakukan refleksi agar rutinitas kita mengabsen tadi itu berubah menjadi tindakan reflektif. Apa bentuk tindakan reflektifnya? Nah, apa solusi mengabsen siswa ini agar lebih menarik dari hal-hal rutin yang biasa kita lakukan? Kalau tadinya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita pegang absen, memanggil anak satu persatu dari A sampai Z. Itu yang bisa kita lakukan di rutinitas kita, mengabsen siswa. Kita lakukan refleksi perbaikan, tindakan reflektif kita. Mengabsen dengan cara yang berbeda. Kira-kira kakak-kakak, cara absen yang berbeda itu bagaimana? Kita mau merubah nih, tindakan rutin kita nih. Cara mengabsen siswa kita mau kita rubah. Kira-kira apa tindakan reflektif kita untuk mengabsen siswa agar lebih menarik? Siapa yang bisa Kak kasih pandangannya Kak? Silakan. Silakan Kak. Ya, kalau pendapat saya, cara mengabsen yang agak berbeda, bisa kita panggil anak, kemudian anak menjawab dengan menyebutkan bermacam-macam buah-buahan. Contohnya Kak? Misalnya kita memanggil anak, ini contohnya. Misalnya namanya Setiawati. Setiawati, dia akan menjawab, apel Bu, seperti itu. Mungkin anak akan lebih kreatif. Oke. Oke, itu menurut Kak Irmaniti. Mungkin kakak-kakak lain ada hal-hal baru yang bisa dibagikan di sini kakak? Cara mengabsen siswa di luar rutinitas kita biasanya, yang memanggil siswa A sampai Z dengan memegang absennya. Silakan kakak-kakak. Halo kakak-kakak, silakan. Jawab Kak. Kalau menurut saya ya Kak ya, yang pernah saya lakukan, yang selain dari mengabsen dengan cara absen seperti biasanya, misalnya yang pernah saya lakukan, setiap kali nama yang anak kita panggil, misalnya dia harus memindahkan bola yang misalnya dengan gerak lokomotor Pak, memindahkan bola dari satu tempat ke tempat yang lain, nanti untuk temannya yang kemudian yang kedua, memindahkan lagi bolanya ke tempat asal. Itulah berulang sampai absennya selesai. Menurut saya, Pak. Oke. Iya, oke. Baik. Bagus. Mantap, Kak Nurlia. Sudah dua kita dapatkan pengalaman baru nih cara mengabsen siswa. Mungkin ada lagi, mungkin yang ketiga, Kak. Kira-kira apa tindakan reflektif kita tentang absen ini, Kak? Agar berbeda dari rutinitas kita biasanya. Kita tadi sudah dapat 2. Kita kayakan, kita perkaya apa kita ini untuk kepentingan kita juga sebagai guru PJOK. Silakan, Kak. Ini Kak, menurut saya nih Kak. Muhammad Centang. Ya, Kak Yusman. Ya. Menurut saya hari-hari saya di sekolah mengabsenkan anak mencari benda Kak. Nah, jadi kalau anak ya benda misalnya di sekolah bunga.
tempat sampah, dinding. Misalnya saya panggil Rian, berarti Rian itu lari ke dinding, berarti Rian hadir. Rian menyentuh dinding. Misalnya Aldi memegang tiang bendera. Apabila dipegang tiang bendera, berarti Aldi hadir. Jadi anak-anak sambil berjalan, sambil berlari, kan bergerak tuh Kak. Jadi anak-anak semangat, gembira dia Kak. Sekian, terima kasih. Oke, mantap. Sudah 4 kita dapatkan kakak-kakak semua. Bentuk-bentuk cara mengabsen dari tindakan reflektif kita. Mungkin bisa juga kita begini, dalam berbaris misalkan, kita mau absen siswa nih. Silakan berbaris sesuai dengan tempat duduknya di kelas. Jadi siapa yang di depan, siapa yang di belakangnya, siapa di samping kirinya, siapa yang di kanannya. Ini kita tahu nih, ada yang kosong berarti yang kosong itu yang tidak hadir. Kan gitu Kak. Nah, silakan berbaris sesuai dengan tempat duduk di kelas, baris. Nah, dia berbaris berdiri di tempat masing-masing, dia di belakang siapa, dia di samping siapa, dia di sebelah kanannya siapa berdiri. Nanti ada bagian-bagian yang kosong. Nah, kita tahu yang bagian kosong ini siapa ada yang di situ, sesuai dengan duduknya di kelas. Itu juga salah satu contoh. Contoh refleksi perbaikan tentang tindakan reflektif dan mengabsen siswa. Kemudian ada lagi kakak-kakak, kita lanjutkan. Yang kedua, tindakan rutin ini menyampaikan materi. Kita menyampaikan materi biasanya monoton. Menyampaikan secara lisan, menunjuk papan tulis, segala macam, atau menulis, atau dengan ini segala macam. Nah, kita lakukan refleksi perbaikan dengan tindakan reflektif, dengan menyampaikan materi, dengan tambahan alat bantu. Jadi kakak-kakak, jangan kita ajak anak-anak kita ini untuk menghayal. Misalkan dalam SD, anak SD ini untuk kelas-kelas yang fase-fase B itu kadang-kadang belum mengenal, apalagi yang di pelosok, belum mengenal bola basket. Jadi kita mengajarkan bola basket itu gini loh, lebih berat dari sepak bola, lebih berat dari bola voli gitu. Jadi anak-anak menghayal, sementara dia belum pernah megang bola basket, belum pernah nampak bola basket. Jadi sebaiknya kita bawa bola basket tuh, ini nih bola basketnya. Ini dia bola basketnya, besarnya segini, mari kita bandingkan dengan bola kaki. Mari kita bandingkan dengan bola voli lainnya. Nah, terkait hal ini tentu ada bertanya, bagaimana kami sekolah yang tidak punya fasilitas lengkap, bola basket ini tidak ada. Mungkin kita bisa pakai kreatif yang lainnya. Kita gambarkan bola basketnya, makanya enak bagi guru PJK ini yang ada nilai seninya, dia pandai melukis, pandai menggambar. Ketika kita pandai melukis di papan tulis, anak itu salut juga. Salut, mantap bapak nih, mantap ibu nih. Nah, ada kebanggaan tersendiri kita Kak. Jadi kita tuliskan. Ketika kita mengenalkan lapangan, kita mengenalkan lapangan basket misalkan. Jadi jangan kita ajak dia berkhayal, mari kita ajak dia ke lapangan basket yang sesungguhnya yang mungkin ada di sekitar kita. Kalaupun tidak ada, mungkin kita bisa pakai PowerPoint, kita bisa tampilkan melalui YouTube. Nah, itu lebih menarik lagi. Jadi anak-anak ini menerima materi tidak dengan berkhayal, tapi dia nyata nampak di matanya. Itu tindakan reflektif yang bisa kita lakukan. Kemudian meminta murid berbaris. Biasanya kita minta murid baris 2 bersab atau baris 4 berbanjar misalkan. Nah, biasanya rutinitas kita begitu, atau berbaris keliling, melingkar dalam bentuk lingkaran misalkan. Itu hal-hal rutin yang biasa kita lakukan. Mari kita ubah tindakan rutin ini, berbaris siswa ini dengan cara yang lebih menarik mungkin. Ada yang lebih mengasihkan, cara-cara yang mengasihkan dalam berbaris. Kemudian memberikan kalimat instruksi. Misalkan, anak-anak sekalian, Bapak tidak akan mulai pelajaran kalau kamu semuanya tidak duduk di tempat dan diam sambil tangannya dilipat ke dada gitu kan. Nah, mungkin itu jadi tindakan reflektif, tindakan rutinitas kita tuh. Jangan ada yang bising dulu sebelum Bapak mulai gitu. Nah, ini harus kita rubah dengan cara-cara yang lebih baik, dengan cara-cara yang lebih menarik. Memberikan kalimat dengan bahasa yang berbeda. Nah, inilah tindakan, banyak hal-hal lain lagi, tindakan-tindakan rutin kita, banyak hal-hal rutin kita yang perlu kita refleksikan agar menjadi tindakan reflektif. Itu kakak-kakak sekalian. Kemudian ini dia 7 karakter praktek mengajar reflektif. Ini ada di LMS, mungkin kakak-kakak bisa baca. 7 karakter praktek mengajar reflektif. Nah, ini dia. Memiliki fokus pada tujuan konsekuensi di proses
dari proses pengajaran yang kita lakukan. Ini semua 7 poin ini bisa kakak baca di LMS nantinya. Saya skip aja. Ada sebuah analisis cerita nih kak. Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Silakan kakak analisa. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga ini sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga ini akan memberikan tanda X, tanda silang di lapangan, di lantai, untuk digunakan murid sebagai tanda posisi dia menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid itu harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran ini sudah dituliskan oleh Pak Raga di papan tulis agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajarannya, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukannya dengan cara merendahkan lutut, menekuk lutut, dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangannya, dorongan dari tangan, mata fokus pada ring basket, sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola dengan baik. Berdasarkan cerita di atas, berdasarkan cerita yang saya bacakan tadi, kakak-kakak, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga tadi? Silakan kakak hubungkan dengan praktek mengajar kakak-kakak selama ini di sekolah. Silakan kak, boleh tekan tombol raise hand-nya kak. Kita berbagi pendapat. Bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga tadi? Silakan Kak Rian Ahmad Jani. Ya, waalaikumsalam. Untuk Pak Raga ini, dia ini mengajar untuk tingkat SD, SMP, atau SMA nih Kak? Ini kita anggap dia mengajar di yang materi ini di mana nih? Di kelas berapa ini kira-kira nih Kak? Di SMA tentu ada. Di SMP ada materi ini Kak? Kalau untuk katakanlah di SMP nih Kak, di SMP ada juga. Kalau untuk di SD ini fasilitasnya mungkin tidak semua sekolah yang punya nih Kak. Kalau untuk basket lah. Kalau untuk basket ini kan ini untuk kelas 6. Kelas 6 SD. Cuman kalau untuk di sekolah kami di situ fasilitasnya tidak ada seperti tiangnya, lapangannya. Tapi kalau melihat dari cara Pak Raga melatih, sudah bagus Pak. Pertama dia memberikan tanda X sebagai tanda untuk melempar bola. Kemudian setinggi apa lompatan yang akan dilakukan dengan tiang yang menjadi tolak ukurnya. Jadi anak-anak tahu kan batas lompatan yang perlu dilakukan. Kadang kalau tidak menggunakan tiang tersebut, maka mereka sulit untuk memahami setinggi apa lompatan yang perlu dilakukan. Soalnya anak ini kan ada badannya tinggi, ada yang pendek Kak. Iya. Jadi dengan batas tersebut mendukung anak untuk melakukan shooting ya, sambil melompat. Berarti jump shoot ya Pak ya? Jump shoot ya Kak? Iya, latihan menembak tuh Kak. Latihan menembak. Materinya latihan menembak.
Oke, jadi intinya Pak Rian setuju apa yang diterapkan oleh Pak Raga ini ya Kak? Setuju Kak. Model pembelajaran yang Kak Raga. Baik, itu dari pendapat Kak Rian. Dari kakak-kakak lain silakan Kak. Apa analisa kakak terhadap cerita ini? Kak Selamat Haryadi, silakan. Baiklah, izinkan saya berpartisipasi. Menurut saya, apa yang telah dilakukan oleh Pak Raga ini sangat baik sekali. Karena Pak Raga, walaupun dia seorang guru, tapi di sini dia membuat peran. Artinya memberikan peran gurunya itu kepada salah seorang murid yang berpasangan tadi. Sehingga antara satu murid dengan murid yang lainnya saling mengerti dan lebih aktif, lebih antusias untuk mempelajari tentang teknik menembak bola tersebut. Sehingga kita dapat lihat tadi hasil dari pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raga, anak-anak berhasil meningkatkan teknik mereka untuk menembak bola. Ini berarti Pak Raga sudah melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik Kak. Terima kasih Pak Zul. Oke, baik. Jadi intinya dari tanggapan dua kakak-kakak tadi bahwa proses pembelajaran yang dilakukan Pak Raga ini adalah baik. Karena kita lihat dari caranya mengajar terstruktur, dimulai dari yang termudah sampai kepada yang tersulit. Jadi terstruktur cara mengajarnya, perencanaannya baik, dan segala macamnya. Ini nanti bisa dituangkan kakak di dalam LMS dengan soal yang sama ada di LMS. Nanti setelah ini kakak-kakak akan belajar mandiri di LMS di modul yang kita pelajari saat ini, modul 11, pengenalan refleksi, paradigma guru PJOK. Itu nanti diisi tugas-tugas yang disediakan di sana. Diisi sampai batas waktu. Kalau dilihat di sana ada batas due date waktunya, Kak. Sekali lagi saya ingatkan pada kakak, jangan sampai lewat dari batas waktunya, perhatikan batas waktunya di sana. Kemudian satu lagi perlu saya sampaikan, Kak. Ketika kakak buka LMS, buka modul, membaca modul, maka timernya itu masuk ke sistem saya, Kak. Jadi saya bisa baca kakak ini sudah berapa menit buka modul gitu. Sampai hari ini saya sudah bisa baca kakak login dari awal tanggal 3 sampai hari ini saya sudah tahu berapa jam sudah buka LMS, yang berapa menit. Ada yang dari semalam dari tanggal 3 belum buka-buka, baru sampai tanggal 9 ini baru buka, ada juga tuh. Jadi saya terbaca di situ, Kak. Jadi terekam semua aktivitas kakak. Jadi maka LMS itu sering-seringlah dibuka, dibaca-baca. Tujuannya juga agar tugas-tugas yang ada di sana itu tidak lewat dari batas waktunya. Karena tadi disampaikan dalam pembukaan, kalau sudah lewat dari batas waktunya, nanti penilaiannya bermasalah, Kak. Karena sistemnya bisa menolak nanti. Gitu kakak-kakak. Berakhirnya analisis cerita ini, pertemuan kita hari ini berakhir. Mungkin sebelum kita tutup, ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan ke kakak sebelum kita tutup. Silakan. Ada pertanyaan kakak? Kak Rian Ahmad Jani, silakan Kak. Jadi Kak, model-model yang di LMS ini sudah bisa dikerjakan enggak? Mulai hari ini? Iya. Iya. Hari ini ada modul yang bisa dibuka, ada yang belum, ada yang menunggu waktunya. Contohnya yang tanggal 9 ini sudah bisa buka. Sampai yang tanggal 12 yang belum bisa buka, Kak. Karena materi kita hari ini
dari orientasi dan modul 1-1. Jadi setelah ini kakak buka modulnya, modul 1-1, elaborasi isi modul 1-1, kemudian pembelajaran keduanya juga evaluasi isi modul 1-1, itu di pembelajaran keduanya kakak itu menjawab soal pertanyaan, menggali pemahaman di LMS tentang refleksi. Kemudian nanti hari Rabu kita ketemu lagi tatap maya kak di modul kuatkan pemahaman. Nanti kita bahas tentang kita diskusikan dengan apa yang sudah kakak lakukan di hari Rabu besok. Oke kak, tanya. Untuk hari Rabu sepakati nanti hari Rabu nanti kita sepakati untuk hari ini. Oke, baik kakak. Sepertinya tidak yang mau ditanyakan. Tak dengar kak, Ya. jaringan putus. Oh, jaringan. Yang agak mendung nih kak. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup kita kegiatan kita lakukan ini manfaat ilmu yang kita dapat tetap berada di pikiran kita untuk kita terapkan di masing-masing. Berdoa masing-masing dimulai. Nggak ada suara. Udah keluar nih Pak Emil ini. Jomlah kita keluar juga. Jom. Lagi izin Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ke sini nih kok? Itu lagi itu tadi ngaji. Yang Mantap. Itu nih tahu sama Ibu Vera. Cuman keluar nih. Tekan tombol yang ada tuh. Ada tombol merah tuh. Icet itu klik aja Bu. Izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo kak.